Selamat siang peserta didik SMA Negeri Siwa 5 Ambon, kelas 10, tahun pelajaran 2020-2021, yang sedang atau sementara mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari ini, bahkan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swasti Wasti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Materi yang akan saya sampaikan di saat ini dengan judul Wawasan Wiyata Mandala. Berbicara tentang wawasan Wiyata Mandala, maka ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian. Kedua, pentingnya Wiyata Mandala. Ketiga, isi Wiyata Mandala. 4. Peran siswa. Yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala, wawasan berarti pandangan atau tinjauan, dan wiyata berarti pengajaran, pendidikan, serta mandala berarti bulatan, kawasan, atau lingkungan. Dengan demikian bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan. Dasar hukum dari wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen nomor 130/CI.84 sebagai sarana ketahanan sekolah. Tujuan pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Sekolah sebagai pengemban utama misi pendidikan hendaknya hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu diperlukan? Atau mengapa wawasan Wiyata Mandala itu penting dalam usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, kondisi yang tentram, kondisi yang nyaman selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tentunya ada banyak faktor serta komponen yang harus menjadi perhatian bagi kita semua.
supaya kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar berjalan tertib dan terhindar dari gangguan-gangguan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dari hal inilah diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari semua warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Tiga, isi wawasan dari Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan Wiyata Mandala, yaitu lingkungan pendidikan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh adalah kepala sekolah. Ketiga, kerjasama antar guru dan orang tua murid atau orang tua siswa harus berjalan dengan baik. 4. Guru di dalam maupun di luar sekolah, dia harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru tersebut. Yang kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Pada gambar yang tertera di sebelah kiri atau yang ada pada slide tersebut, itu merupakan pendukung yang sesuai dengan apa yang dimintakan dari Wiyata Mandala. Keempat, peran dalam Wiyata Mandala atau peran siswa dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, berperan secara aktif. Setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Berbicara tentang peran aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang mempunyai hubungan dengan pendidikan harus dilakukan oleh setiap siswa dalam mendukung terjadinya proses pembelajaran itu dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala atau segala gangguan-gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepada kepala sekolah. Yang artinya bahwa siswa tersebut ketika dia ada di dalam lingkungan sekolah, apabila ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, maka siswa tersebut wajib melaporkan kepada guru atau wajib melaporkan kepada kepala sekolah. Karena dalam hal ini, sekolah yang di dalamnya guru dan kepala sekolah punya tugas dan tanggung jawab untuk melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan saja dalam proses pembelajaran di kelas, tapi dalam proses pembelajaran di luar kelas. Apalagi dengan kondisi kita sekolah berasrama, maka siswa tersebut juga punya tugas atau tanggung jawab untuk melihat sampai pada kehidupan di asrama. Yang ketiga,
membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Dalam artian, siswa tersebut ketika dia sudah menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa yang baik, maka seharusnya tata tertib itu dia harus mematuhinya dan dia harus menjalankan itu. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Berbicara tentang hal tersebut, maka belajar ini juga dia terjadi pada jam atau proses pembelajaran di kelas maupun proses pembelajaran di luar kelas sampai pada di asrama. Kalau kita berbicara tentang waktu atau menggunakan waktu yang seefisien mungkin, berarti kita harus menggunakan waktu itu sesuai atau menggunakan waktu itu tepat. Oleh sebab itu diharapkan untuk siswa dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam proses belajar. Yang kelima, pemanfaatan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin dan menjaganya agar tetap dalam kondisi optimal. Artinya, fasilitas yang ada di sekolah dalam menunjang membantu terjadinya proses belajar mengajar ini, siswa diharapkan menggunakannya atau memakainya serta merawat dan menjaga agar tetap ada dalam kondisi yang optimal. Keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membantu proses terjadinya belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat mendukung, sangat membantu siswa, bukan saja pada saat pembelajaran di dalam kelas, tapi terlebih itu pembelajaran di luar kelas. 7. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS atau organisasi intrasekolah, yang mana ketika kita dapat melihat lewat slide yang ada, maka semua kegiatan-kegiatan diharuskan untuk siswa ada dan terlibat, teristimewa dalam kegiatan OSIS yang seperti ini. 8. Menghindari tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses kegiatan belajar mengajar atau proses KBN tersebut. Mengapa harus menghindari hal tersebut? Karena kadangkala ada saja tindakan-tindakan yang secara tidak sengaja atau yang secara langsung mengganggu ketertiban dalam proses belajar mengajar itu. Oleh sebab itu, siswa dimintakan untuk tetap menghindari berbagai macam persoalan, berbagai macam tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban tersebut. Mari kita upayakan wawasan wiyata mandala agar sekolah dapat berfungsi dengan baik, yakni dapat melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita
akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Pada slide yang terakhir, saya sengaja menampilkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa. Pada bagian kanan atas, gambar yang tertera di atas adalah pelantikan kepengurusan OSIS. Yang berikutnya ada kegiatan marching band yang dilakukan siswa, teristimewa siswa yang ada pada SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Yang berikut ada kegiatan paskibraka. Pada tahun kemarin, salah seorang peserta didik yang berasal dari sekolah kita atas nama Vita Huai sebagai pembawa bendera pada peringatan tanggal 17 Agustus 2019. Dan gambar yang paling terakhir, kegiatan yang setiap tahun dilakukan. Ketika siswa boleh menyelesaikan tugas selama 3 tahun di bangku pendidikan SMA Negeri Siwa 5, maka siswa tersebut boleh melakukan kegiatan wisuda. Dan wisuda ini sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saya mengharapkan ketika materi yang singkat ini saya boleh sampaikan lewat kesempatan MPLS ini, kiranya siswa dapat menerima itu dan selanjutnya dapat melakukan itu sehingga proses belajar mengajar nanti akan berjalan dengan baik dan Anda dapat melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik pula. Demikian materi yang saya sampaikan atau saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk tetap melangkah, berjuang, meraih hari esok yang penuh ceria. Akhirnya, selamat datang dan selamat belajar di SMA Negeri Siwa 5 Ambon.